Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sensei Muda. Oke, kali ini kita akan belajar materi kelas 5 di tema 7. Ini mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita bahas adalah tentang perubahan wujud benda. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya, karena materi ini sudah ada di jenjang sebelumnya, mungkin di kelas 3, kelas 4 ya sudah pernah. Nah, ini di kelas 5 ada lagi materi perubahan wujud benda. Bagaimana materinya? Mari kita simak video berikut ini. Ya, mari kita lihat gambar atau bagan berikut ini ya. Nah, di sini ada bagan yaitu tentang perubahan wujud benda, yaitu ada cair, ada padat, ada gas. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat ini atau sudah pernah membaca di buku tema. Nah, mari kita perhatikan. Di sini ada nomor dan ada tanda panahnya. Kalau kita amati pada nomor 1, di situ adalah perubahan padat ke cair. Nah, kita amati arah panahnya ya. Di situ nomor 1 arah panahnya dari padat ke cair. Nah, kemudian arah panah yang nomor 2 itu dari cair ke padat. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya nomor 3 dari cair ke gas, atau nomor 4 dari gas ke cair. Nah, atau nomor 5 dari padat ke gas, dan nomor 6 dari gas ke padat. Ini adalah perubahan wujud benda. Jadi contoh nomor 1 dari padat ke cair itu menjadi apa? Kalau padat ke cair kalian pasti sudah tahu ya, yaitu mencair. Karena disitu dari benda padat menjadi benda cair. Jadi kita ibaratkan, kalau kamu bingung menjawab kira-kira padat ke cair itu apa namanya, kita bayangkan saja. Oh, padat. Padat itu benda yang padat. Kita bayangkan benda padat. Kemudian benda padat itu bisa mencair. Nah, berarti namanya mencair. Nah, itu ya. Atau dari cair ke padat, berarti dari benda cair ke padat itu menjadi apa? Jadi dari cair ke padat berarti kan membeku. Nah, mari kita koreksi satu-satu dulu. Nomor 1, kita mulai dari nomor 1. Dari padat ke cair, berarti mencair. Kira-kira mencair itu seperti apa? Nah, kalau di sini saya beri contoh ya. Nah, di sini ada es batu. Nah, kalau kita cari contoh yang mudah dulu ya. Es batu itu kalau kita diamkan pasti lama-lama akan mencair ya. Ya, tidak akan bisa utuh terus, kecuali dia di dalam freezer ya. Kalau di luar dia kan akan melepaskan kalor, dia akan mencair ya. Nah, ini namanya mencair. Kemudian yang nomor 2 itu dari cair ke padat, kebalikannya ya. Jadi ini adalah juga contohnya es batu ya. Ini dari cair ke padat, namanya adalah membeku. Kalau kamu memasukkan air ke dalam freezer atau ke dalam kulkas, pasti lama-lama akan membeku ya. Jadi itu adalah proses dari cair ke padat. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Kira-kira apa nomor 3? Dari cair ke gas. Ya, betul. Itu namanya adalah menguap ya. Kalau kalian punya air kemudian kalian panaskan, itu akan panasnya akan menjadi uap. Jadi lama-lama air kalau dipanaskan itu lama-lama akan habis, karena dia prosesnya adalah proses menguap. Jadi semakin lama dipanaskan airnya semakin habis. Ini proses dari cair ke gas. Sebaliknya dari gas ke cair, nomor 4, kira-kira apa? Proses dari gas ke cair disebut
Iya betul, mengembun. Kalau kalian pernah melihat daun di pagi hari itu pasti ada titik-titik air atau titik embun. Nah itu namanya proses dari gas ke cair, ya namanya mengembun. Kemudian kita masuk ke nomor 5, yaitu dari benda padat ke benda gas. Kira-kira apa ya benda padat kemudian hilang menjadi gas? Gas kan sifatnya menghilang ya. Nah, padat apa kira-kira benda padat kalau didiamkan lama-lama akan menghilang itu apa? Ya betul, itu adalah kamper atau kapur barus. Ya itu kalau kapur barus kamu diamkan lama-lama akan menghilang pasti ya. Ya jadi dia menyublim namanya. Namanya adalah menyublim. Jadi kamper atau kapur barus lama-lama akan habis kalau didiamkan ya. Sebaliknya dari gas ke padat sebenarnya yang terakhir yang nomor 6, kira-kira apa ya? Benda gas menjadi padat, dari gas menjadi padat disebut mengkristal itu namanya ya. Nah namanya adalah mengkristal. Jadi dari gas ke padat disebut mengkristal. Yaitu contoh bunga es yang ada di dalam freezer juga bisa. Jadi kalau di freezer itu kan pasti ada bunga esnya ya. Jadi terbentuknya bunga es. Kita tidak memasukkan air ya. Beda ya kalau kita memasukkan air ke dalam freezer namanya membeku. Tapi freezer itu tidak ada airnya. Tapi lama-lama dia akan membuat bentuk seperti padatan es batu, tapi itu disebut mengkristal ya. Itu namanya mengkristal dari gas ke padat. Nah ini tadi adalah bagian proses perubahan wujud dari cair padat atau sebaliknya, kemudian dari cair gas atau sebaliknya, dan dari gas ke padat atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya kita simak persatu persatu antara mencair, membeku, kemudian menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Kita koreksi satu-satu dan kita akan tahu apa saja contoh-contoh dari mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Mari kita next dulu ya. Yang pertama yaitu dari cair ke padat disebut dengan membeku. Nah, tadi sudah Bapak contohkan satu yaitu es batu yang dimasukkan ke dalam freezer lama-lama akan membeku. Nah kita coba cari contoh yang lain kira-kira apa. Nah, tadi sudah Bapak contohkan satu yaitu air dimasukkan freezer lama-lama akan membeku menjadi es batu. Nah kira-kira contoh lain apa kira-kira? Ya betul, kita bisa mencontohkan yaitu coklat cair. Ya, kamu tahu ya coklat cair itu coklat yang bukan coklat batangan tapi coklat cair. Ada ya, itu kalau kita masukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer lama-lama juga akan membeku. Nah sama dengan air tadi. Kemudian contoh yang lain yaitu membuat agar-agar. Nah, mungkin orang tua kalian pernah, ibu kalian atau mama membuat agar-agar. Pasti agar-agar itu kan terbuat dari cair kan? Nah, jadi cair diramu, kemudian kalau sudah jadi dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer supaya membeku menjadi puding gitu ya. Yang seringkali kamu makan itu ya. Nah itu juga proses dari cair ke padat. Ini sebagian contoh kecil atau sebagian contoh proses perubahan wujud benda dari cair ke padat atau membeku. Mungkin kalian punya contoh lain nanti bisa kalian tambahkan. Oke, ini membeku. Kita lanjut ke perubahan wujud selanjutnya. Yaitu di sini ada padat ke cair, disebut dengan mencair, yaitu dari benda padat menjadi benda cair, kebalikannya tadi ya. Nah ini masih mudah ya kalau padat ke cair atau cair ke padat. Contohnya tetap es batu tadi lagi.
ya. Maksudnya di sini benda padat itu adalah es batu didiamkan, lama-lama akan hilang atau mencair ya, bukan hilang, mencair, menjadi air lagi. Nah, itu kebalikannya tadi. Ini tadi sudah contohkan ya. Terus contoh yang lain ada mentega. Kamu tahu mentega ya? Mentega itu untuk memasak orang tuamu ya, bahan untuk mengolah makanan ya. Kalau dipanaskan, mentega itu lama-lama juga akan mencair ya. Kemudian coklat batangan. Nah, kalau tadi coklat cair, ini kebalikannya, coklat yang batangan dipanaskan, lama-lama juga akan mencair. Terus yang terakhir tadi sudah Bapak contohkan, yaitu es batu yang didiamkan juga lama-lama akan mencair. Mungkin kalian punya contoh lain, bisa kalian tambahkan nanti ya. Ini adalah perubahan dari padat ke cair. Oke, kita lanjut lagi ke perubahan selanjutnya. Berikutnya di sini ada perubahan dari cair ke gas. Kalau kita lihat gambarnya di situ, itu kan air dimasak, berarti memasak air nanti akan keluar uap, namanya cair ke gas, menguap. Jadi air yang panas itu, air yang dipanaskan ya, sampai suhunya panas 100 derajat Celcius, nanti lama-lama air itu kalau dipanaskan terus, lama-lama akan menguap, akan habis. Jadi proses penguapan lama-lama airnya akan habis. Makanya kalau kamu memasak air, semakin banyak airnya, nanti prosesnya semakin lama ya. Nanti proses penguapannya semakin lama juga. Contohnya apa kira-kira? Nah, merebus air hingga mendidih, ini sudah dicontohkan tadi. Merebus air hingga mendidih, nanti dia akan membuat proses penguapan atau menguap dari cair ke gas. Kemudian contoh berikutnya adalah bahan bakar. Ini di sini saya contohkan, Bapak contohkan, yaitu bensin. Kamu kan tahu bensin ya, bahan bakar sepeda motor atau kendaraan bermotor ya. Itu kalau didiamkan lama-lama akan habis. Ya, kamu boleh coba, mungkin kamu beli bensin 1 liter atau sedikit saja, atau minta tetanggamu. Terus kamu biarkan di gelas gitu aja. Tidak usah ditutup, kamu biarkan aja. Nanti bensin itu lama-lama akan habis ya. Itu dia berubah menjadi gas. Jadi cair berubah ke gas, dia lama-lama akan habis. Contoh berikutnya yaitu spiritus. Nah, spiritus ini sifatnya juga sama seperti bensin ya. Jadi kalau dia didiamkan, lama-lama juga akan habis, sama sifatnya seperti bensin. Kemudian contoh yang berikutnya adalah menjemur pakaian. Kalau kalian pernah mencuci pakaian atau orang tua kamu ya, pakaian kalau dicuci kan basah, kemudian dikeringkan atau dijemur di luar supaya terkena sinar matahari. Nah, air yang ada di dalam baju yang belum kering itu nanti dia akan terkena panas matahari, dia lama-lama akan menguap menjadi gas, akhirnya pakaian menjadi kering lagi karena air yang di dalam baju tadi kan habis. Seperti tadi saya contohkan, merebus air, kalau lama-lama air itu direbus, tidak dimatikan, dipanaskan terus, lama-lama akan habis juga airnya, hilang, airnya habis. Sama seperti menjemur pakaian ini, kalau pakaianmu basah kamu taruh di luar, kena sinar matahari, kepanasan, lama-lama juga airnya akan hilang, akan habis karena dia prosesnya menguap, proses penguapan dari cair menjadi gas. Begitu ya. Ini tadi contoh perubahan wujud cair ke gas atau menguap. Kita lanjut berikutnya. Yaitu proses perubahan wujud benda dari gas ke cair atau mengembun. Nah, kalau dari kata mengembun, kamu pasti sudah tahu ya. Kalau di pagi hari kamu lihat daun-daun itu ya, mungkin jam 5 pagi itu kamu lihat daunnya, sehelai daun di depan rumahmu itu pasti terdapat butiran air, padahal tidak hujan ya. Itu adalah proses
perubahan wujud dari gas menjadi cair ya. Contohnya yaitu terdapat butiran air pada daun di pagi hari. Jadi kalau kamu nanti membuktikan, coba bangun pagi jam 5 atau jam 4 bangun. Kalau yang beragama muslim biasanya kan sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh nanti coba kamu amati daun-daun yang ada di sekeliling rumah kamu. Pasti ada butiran-butiran air di daun itu. Nah, contoh berikutnya yaitu terdapat butiran air juga, namun pada gelas yang diberi es batu ya. Jadi gelas kamu isi es batu yang banyak ya, nanti kamu diamkan, lama-lama nanti di luar gelasnya itu, di bagian luar gelas akan ada butiran air. Nah, itu namanya mengembun juga ya. Jadi proses dari gas ke cair. Jadi di luar gelasnya nanti akan terdapat butiran air atau mengembun. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga yaitu terdapat butiran air juga pada kaca mobil ketika AC mobil dinyalakan. Kalau kalian yang punya mobil seringkali keluar diajak orang tua kamu, terus kemudian hujan deras. Kalau ketika hujan itu pasti mobil harus dinyalakan AC. Kenapa? Kalau tidak dinyalakan nanti kacanya akan tertutup oleh embun yang ada di luar mobil karena dia terkena air hujan. Makanya di dalam dinyalakan AC-nya. Nah, ketika AC-nya menyala terus, nanti lama-lama di kaca mobil itu akan terdapat butiran air karena proses pengembunan dari gas ke cair. Nah, nanti kamu amati ketika orang tuamu menyalakan AC atau mana ya, nanti kamu amati pasti ada butiran air pengembunan. Ini contoh gas ke cair. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu padat ke gas atau menyublim. Di sini Bapak contohkan satu saja. Nanti kalau kamu punya contoh yang lain, silakan bisa kamu tambahkan. Jadi contohnya sudah Bapak berikan tadi di awal ya, yaitu adalah kapur barus. Kamu tahu kapur barus ya, yang seringkali diletakkan di almari pakaian ya. Kalau kita mau mengusir hewan seperti kecoa atau mungkin tikus ya, kita taruh saja kapur barus di sini. Nanti hewan-hewan yang banyak kumannya itu nanti dia akan pergi karena mencium bau kapur barus ini. Nah, kapur barus ini lama-lama kalau didiamkan dia akan habis ya, karena dia sifatnya menyublim benda padat menjadi gas ya. Jadi dia akan lama-lama akan hilang atau habis ya. Ini sifat kapur barus seperti ini. Nah, ini contoh padat ke gas, nanti boleh kamu coba di rumah. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yaitu adalah dari gas ke padat atau disebut juga dengan mengkristal ya. Ini proses perubahan wujud yang terakhir dari gas ke padat disebut mengkristal. Tadi sudah Bapak contohkan satu ya. Nah, di sini contoh yang lain yaitu gas belerang menjadi batu belerang. Nah, jadi batu belerang itu kan asalnya dari gas dulu. Dia terus lama-kelamaan berubah menjadi batu belerang, menjadi benda padat. Kemudian terdapatnya bunga es pada freezer. Nah, ini ada gambarnya itu, kamu amati. Kamu kalau punya kulkas di rumah pasti pernah melihat gambar semacam ini ya. Terdapat kristal-kristal atau seperti es batu, tapi bukan es batu ya itu ya. Dia kan tidak dari benda cair ke benda padat. Jadi kita tidak memasukkan benda cair di situ. Beda kalau kita punya air, kita masukkan plastik, kantong plastik, terus kita masukkan ke dalam freezer. Itu namanya cair ke padat ya. Tapi ini kan kita tidak memasukkan air. Tahu-tahu terdapat benda seperti es batu. Nah, itu namanya bunga es ya. Itu dari proses gas ke padat. Ya, itu bedanya ya. Nah, ini tadi adalah
proses perubahan wujud yang terakhir, yaitu mengkristal atau nama lainnya menghablur. Kalau ada pertanyaan mungkin beda ya, namanya adalah menghablur atau mengkristal. Nah, dari ke 6 ini tadi mungkin kalian punya contoh yang lain, bisa kalian tambahkan ya. Mungkin contoh-contoh di sini kurang banyak, silahkan kalian tambahkan. Oke, terima kasih. Untuk materi ini cukup sekian, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.